penerapan WFH gimana Pak? Ya kita sudah dari dulu di jalan kan. Evaluasi Efektif. Seluruh para kepala OPD, mobilnya ini nanti akan kita simpan di galeri. Selamat malam, kebijakan work from home atau WFH bagi ASN setiap Jumat menjadi sorotan publik. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya mengurangi kemacetan, menekan konsumsi bahan bakar, sekaligus mendorong pola kerja yang lebih fleksibel dan juga efisien. Namun di tengah tujuan tersebut muncul pertanyaan besar, apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau justru membuka celah penyalahgunaan, menurunkan kualitas pelayanan publik, bahkan memicu fenomena long weekend terselubung. Selengkapnya kami bahas dalam Merah Putih. Kita bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba Inti Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Bahtera. Selamat malam, Pak Bahtera. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di samping Pak Bahtera ada Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada tenaga ahli utama KSP, Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kami masih menunggu satu narasumber di samping kiri saya, yakni Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas dan Antara dan BUMN, Antoni Leong. Kita langsung bahas, Anda juga dapat bergabung bersama kami di tayangan YouTube official Nusantara TV dengan memberikan komentar, pertanyaan, dan pertanyaan terpilih kita akan bacakan dan langsung dijawab oleh para narasumber. Saya mau ke Pak Trubus langsung. Pak Trubus baru 2 pekan ya. Tapi terlalu dini untuk kita evaluasi. Karena Pak Menko juga mengatakan bahwa 2 bulan akan dievaluasi begitu ya. Apa yang kemudian Anda baca ke depan penerapan WFH ini dan butuh berapa lama untuk melihat keefektivitasannya? Iya, sebenarnya WFH itu kan bukan barang baru lah katakanlah ya, karena kan itu rekomendasi dari International Energy Agency. Mic-nya mohon didekatkan kembali, lebih dekat dengan ya, silakan lanjut. Jadi International Energy Agency itu merekomendasikan untuk melakukan semacam itu work from home itu, jadi jenis pengurangan pembatasan ketika harga nilai energi itu bermasalah di satu negara. Nah, dalam hal ini Indonesia sudah menerapkan WFH sebenarnya ya di masa pandemi COVID, cuman sekarang ini konteksnya adalah untuk efisiensi atau penghematan anggaran. Bukan anggaran ya, lebih kepada ini energi sebenarnya. Ini yang penting. Nah, catatan saya yang pertama bahwa memang program ini untuk kementerian lembaga relatif berjalan. Meskipun tadi karena harinya Jumat gitu ya, jadi ada muncul seolah-olah terselubung namanya long weekend. Nah ini ya perlu ada kepastian di mana kemudian istilahnya kementerian lembaga khususnya adalah atasan, dalam ini pimpinan unit atau pimpinan unit lah, sehingga menurut saya itu yang paling melakukan pengawasan ketat lah gitu. Nah kementerian lembaga ini juga menurut saya masih juga dilihat secara implementatif, dalam arti bahwa kementerian lembaga itu terbagi dari 2. Ada kementerian lembaga yang kategori teknis, itu melakukan pelayanan teknis, jadi kayak Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, Kementerian PU, Kementerian Kemendagri. Nah itu sulit itu untuk melakukan WFH secara betul karena memang kondisi-kondisi yang harus dilayani secara cepat karena kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah kategori itu kementerian lembaga yang non teknis. Nah ini seperti Penas, kemudian juga BRIN, juga misalnya Kementerian Menpan RB misalnya, itu bisa dilakukan istilahnya WFH, dan selama ini sudah berjalan, Badan Kepegawaian Negara juga sudah berjalan, artinya bukan baru. Nah persoalan menjadi muncul sebenarnya yang belum jelas adalah di tingkat daerah. Nah pemerintah daerah ini persoalannya ASN itu di bawah yang namanya OPD, organisasi perangkat
daerah. Nah, disitulah muncul karena apa? Karena untuk memilahkan antara yang namanya teknis sama non teknis itu rumit sekali gitu. Karena pertama ya tentu sisi infrastrukturnya yang belum memadai lah katakanlah. Yang kedua ya sisi SDM-nya sendiri. Ada yang paham tentang istilahnya literasi digital, ada yang tidak sama sekali. Nah, ini kan hal-hal yang penting. Nah, sebenarnya di dalam tingkat daerah itu perlu ada satu kebijakan regulasi tersendiri sebenarnya, karena memang harus ada semacam aplikasi apa saja yang bisa merekam semacam absensi lah, yang merekam kegiatannya itu, jangan sampai kemudian istilahnya menjadi long weekend, kemudian ada juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Ini kan persoalan di tingkat daerah, karena di daerah itu sulitnya kan pengawasan dari di inspektorat. Inspektorat Badan Keuangan Daerah kan bahasanya nggak mungkin jeruk minum jeruk. Nah, itu kan sesuatu yang sudah nggak mungkin dilaksanakan secara tegas, karena melihat apalagi kalau mereka ini ASN-nya adalah pendukung kepala daerah yang jadi. Wah, itu agak sulit itu. Nah, baik. Nah, itu intinya Anda menyebut bahwa WFH ini masih jauh dari harapan efektif. Iya, masih dalam kajian, karena itu kan pemerintah sebenarnya menetapkannya ini 2 bulan itu konteksnya lebih testing the water sebenarnya. Karena apa? Karena akan melihat bagaimana reaksi publik sesungguhnya, ini khusus ASN loh ya. Kalau yang di luar ASN nanti yang sektor private swasta beda tapi cukup lagi. Dalam waktu 2 bulan untuk mengkalkulasi berapa persen kita mengefisienkan bahan bakar dengan penerapan WFH. Sebenarnya bisa, Mas, dalam arti bahwa nanti dihitung secara spesifik, cuman memang ini kementerian lembaga juga masih menghitung ya, sebenarnya berapa gitunya. Kita juga kalau target sudah ada, pemerintah 6,2 triliun itu target. Oke, nanti saya tanya hitung-hitungannya ke Mas Tama. Betul, tapi kan konteksnya kalau saya sebagai pengamat, apakah itu nggak terlalu ketinggian atau malah sulit untuk tercapai. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian pertanyaan publik ke situ. Nah, kemudian mengenai efektivitas ini memang sangat ditentukan oleh kondisi dari ASN-nya. Mengingat bahwa tidak semua ASN itu punya home. Jadi ada golongan bawah lah katakannya operator di lapangan seperti itu kondisinya memang ada yang ngontrak, ada yang kos, ada yang sehingga tidak efektif kalau bekerja di rumah. Ujung-ujungnya kerja di luar juga. Kalau ujung-ujungnya ke kafe, kalau kafe berarti ada mobilitas yang otomatis bahan bakar juga yang digunakan. Nah, baik, saya tahan dulu Pak Trubus. Saya mau ke Pak Bahtera. Ada sekitar 5,35 juta ASN Indonesia. Ini data per 2025. Artinya ini penerapannya masih parsial sebatas ASN begitu ya, sehingga efektivitasnya juga diragukan sama Pak Trubus juga meragukan efektivitasnya. Kalau Komisi 2 menilainya seperti apa? Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa penerapan WFH ini harus kita sambut dengan baik, di mana situasi geopolitik kita tahu sendiri bahwa situasinya tidak menentu, terus kemudian perang terjadi di mana-mana, bahkan bukan hanya antara Amerika, Israel, dan Iran. Kita tahu sendiri sampai sekarang juga Rusia sama Ukraina juga belum beres. Maka dari itu kami menyambut positif pemerintah mencari alternatif dalam rangka bagaimana melakukan penghematan energi, walaupun sebetulnya pemerintah sampai sejauh ini masih mengatakan bahwa kebutuhan energi atau pasokan energi kita masih cukup paling tidak sampai akhir tahun terpenuhi. Nah, maka dari itu kami dari DPR tentunya dari Komisi 2 menyambut baik. Yang kedua, harus diingat bahwa penerapan WFH ini kenapa sangat penting? Kami memaknainya bahwa ini bukan hanya soal penghematan energi, tapi di sisi lain ini juga bisa mempercepat proses digitalisasi kita yang selama ini mau nggak mau perkembangan zaman itu kita semua menuju ke sana. Jadi itu juga berdampak positif terhadap percepatan digitalisasi di semua kementerian lembaga dalam rangka WFH ini, karena tentu yang sifatnya misalnya pelayanan publik yang tidak bisa dihindari bertatap muka, misalnya ASN kita yang guru-guru ya kan harus proses belajar mengajar, dia harus bertemu dengan siswa. Terus kemudian pelayanan-pelayanan dasar yang sifatnya misalnya di kelurahan, di kecamatan yang melakukan pengurusan-pengurusan, tentu itu nggak bisa dihindari. Tapi di sisi lain kami memaknainya bahwa banyak sekali sisi positifnya penerapan WFH ini. Walaupun misalnya terlalu dini kita menilai karena ini berlaku baru 2 pekan, tetapi
melalui pemerintah Kementerian Pan-RB, Ibu Rini sudah melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya walaupun misalnya rentan waktunya yang masih sangat pendek itu dinilai positif dan banyak sekali hal-hal yang yang kita bisa ambil dari sana. Nah, maka dari itu saya berharap ke depan memang yang harus ditegaskan itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini bisa dimaksimalkan berlaku sampai di tingkat daerah. Jadi daerah itu nggak boleh buat irama atau instrumen lain, dia harus juga mengikuti apa yang menjadi acuan oleh pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu nanti saya pikir kalau soal target angka-angka pemerintah sudah menentukan, mudah-mudahan bisa tercapai dengan ini. Tapi dengan kita melihat fenomena hari ini dengan baru 2 minggu saja diterapkan dan itu sudah sangat banyak dampak positifnya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa kita terus berlakukan dan jangan lupa ya, kalau soal WFH ini sebetulnya kita pernah menerapkannya jauh lebih lama ketika misalnya kita ada pandemi COVID dan itu berhasil diterapkan. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Itu kan karena memang krisisnya se-Indonesia mau tidak mau memang harus diberlakukan seperti itu. Kalau ini kan sifatnya efisiensi sedikit gitu. Jadi tidak semua diberlakukan WFH begitu. Karena yang khawatir juga tadi Pak Trubus bilang pengawasannya dari pusat hingga daerah gitu. Jangan sampai ini menjadi moral hazard gitu. Mereka berlindung di balik kebijakan pemerintah untuk di kafe gitu ya, terselubung dan sebagainya begitu. Ya memang kan yang harus dibangkitkan adalah komitmen bernegara kita. Baik itu pemerintah pusat, begitupun pemerintah daerah harus dimaknai bahwa begitu kita menjadi abdi negara, kita betul-betul harus siap mengabdikan diri kita, terutama yang sifatnya pelayanan publik. Harus kita melayani masyarakat. Jangan misalnya WFH ini dianggap karena walaupun pemerintah misalnya tidak mengharuskan hari Jumat, karena di beberapa daerah juga saya lihat ada yang hari Rabu kok pemerintah pusat sebetulnya cukup longgar ya. Tetapi misalnya kalau misalnya semua daerah menerapkan di hari Jumat, jangan sampai dimaknainya bahwa ini justru dijadikan liburan sama ASN kita. Tapi saya melihatnya sampai hari ini ya, bahwa komitmen kita bersama pemerintah pusat sama pemerintah daerah terus melakukan kolaborasi yang Pak Prabowo melalui mungkin dari awal pelantikan kepala-kepala daerah sudah melakukan di Magelang dikumpulkan semua dan saya pikir saya Komisi 2 Prof izin saya sering berkunjung ke daerah-daerah dengan adanya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai hari ini solid semua dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan WFH ini. Kalau misalnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkolaborasi dengan baik, berkolaborasi dengan apik, saya pikir insya Allah kebijakan ini akan berjalan dengan maksimal dan insya Allah kebijakannya juga akan mencapai target sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih Pak Batra. Mas Tama, kenapa hari Jumat? Terus kemudian bagaimana memantau pemberlakuan WFH ini berjalan secara optimal seperti harapannya Pak Batra? Ya, satu hal yang mau saya luruskan dulu. Tadi Mas, sebenarnya yang efektif berjalan itu baru 1 minggu. Minggu sebelumnya, jadi efektif baru minggu lalu. Minggu sebelumnya itu liburan, masih waktu libur waktu itu. Kenaikan Isa Al-Masih, kalau saya tidak salah. Lalu kan itu artinya Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sepertinya kalau kita mau lihat ke sana akan bias untuk melihat evaluasinya. Namun kita bisa lihat evaluasi ketika minggu lalu. Nah, itu yang saat ini hari kemarin kami mengikuti rapat dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan bersama Kepala Bapipsus, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus bersama kementerian lembaga terkait, ada Kemenko Perekonomian, Kemenq, ada Kemenq lengkap, ada dari SEF, Strategi Ekonomi dan Fiskal, lalu ada DJP, Pajak, ada Dirjen Anggaran, ada Kemenko Ekon juga, ada Kementerian SDM juga, dan tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya, kita melihat langkah-langkah apa. Nah, kita harus tahu dulu bahwa WFH ini tujuannya adalah untuk menurunkan konsumsi BBM kita. Di mana ada target-targetnya Pak tentu. Dan itulah basis nanti untuk melakukan evaluasi. Yang tadi Pak Prof. Trubus sudah sampaikan bahwa akan dievaluasi 2 bulan setelah pengumuman dari kebijakan ini gitu ya. Dan lihat dari apa? Tentunya satu, berapa besar penurunan BBM. Ada targetnya. Tentunya target-target itu akan selaras dengan tadi penghematan di lain di pos-pos lainnya. Secara angka itu
sekitar 0,8 juta kiloliter hingga berapa saya angka pastinya daripada salah ya. 0,83 juta kiloliter hingga 4,7 kiloliter. Artinya itu menghemat sekitar 4% sampai 20% gitu ya. Ini sebagai angka. Nah, tentunya kita lihat evaluasi. Nah, evaluasi tentunya saya setuju Pak. Gak mungkin kita evaluasi dalam waktu seminggu. Itu pasti ada faktor-faktor variabel-variabel lain yang akan sulit kita untuk lihat. Tentunya yang kami lakukan, kementerian lembaga lakukan adalah melakukan evaluasi secara berkala, internally. Namun untuk tadi yang 2 bulan yang disampaikan adalah evaluasi keseluruhan, apakah berdampak atau tidak. Nah, pertanyaan menarik bahwa kenapa Jumat? Ini mau hari Senin, ini bagi kami ya. Senin juga masih ada Sabtu, Minggu, Senin Selasa, gitu ya. Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, itu diartikan kerja, Mas. Bukan artinya Jumat itu bukan hari kerja. Jumat ini hari kerja, bedanya adalah kerja dari rumah. Gitu. Jadi itu yang harus dimaknai dan kita harus tahu juga bahwa ini nggak semuanya. Tentu ketika sektor-sektor terkait yang harus WFA itu adalah sektor-sektor yang tentunya itu basisnya adalah output gitu ya. Misalkan kayak kami di kantor staf presiden, kami tentunya sangat mudah menyesuaikan WFA. Kenapa? Karena kami basisnya output, membuat laporan, kajian, melakukan simulasi, hitungan, membuat memo kebijakan dan lain-lain. Itu kan yang kami lakukan. Lalu kalau lihat kementerian-kementerian lainnya, seperti yang tadi Prof. Trubus sampaikan, BRIN, itu kan sama seperti yang dilakukan oleh KSP. Tentunya untuk yang pelayanan publik ya tidak bisa diberlakukan WFA. Yang harus jadi titik krusial adalah tadi WFA ini apakah berdampak terhadap penurunan konsumsi BBM. Yang kedua, apakah produktivitas jadinya terganggu. Nah, inilah yang titik krusial untuk melihat dari WFA ini. Oke, mau Senin, Selasa atau sampai Jumat sekalipun, yang terpenting adalah bagaimana delegasi tanggung jawab pengawasannya. Jangan sampai saling lempar saling lempar tanggung jawab gitu. Betul. Untuk memastikan bahwa pegawai yang melakukan WFH ini tetap terpantau produktivitasnya. Iya, setuju. Itu hal yang harus dilakukan. Tentunya saat ini kita sudah ada absensi. Sekarang kalau dulu sebelum kita COVID, kita absensi harus pakai sidik jari, terkadang harus atau pakai face recognition. Sekarang lewat gadget itu juga bisa. Dan jangan lupa gadget ada GPS-nya. Jadi kita juga bisa melihat absensi dari mana. Bahkan itu ada beberapa, saya lihat di postingannya Kementerian Dalam Negeri, itu salah satunya adalah harus respon di bawah 5 menit. Itu ada responnya. Bahkan kalau nggak respon, misalkan tidak menjawab telepon, tidak melakukan respon SMS atau WA messenger pesan, lalu tidak balas tidak respon kerjaan gitu ya, itu dapat teguran, bahkan ada hukuman-hukuman yang sebenarnya sudah diterapkan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat, tentunya balik lagi yang saya sampaikan, tentunya ini harus dievaluasi gitu ya. Ini ini akan dievaluasi secara berkala. Tentunya ini akan dilakukan evaluasi menyeluruh di 2 bulan ke depan. Dan ini yang basisnya adalah melihat konsumsi BBM apakah turun gitu ya. Lalu selanjutnya adalah apakah produktivitas tetap terjaga atau tidak. Karena ngaruhnya Mas Irsal bahwa ketika penghematan itu kan berpengaruh ke APBN gitu ya. Satu, dari mana sih transmisinya ngaruh penghematan APBN-nya? Satu, ketika WFH hari Jumat atau hari apapun itu ada WFH, kan tentunya listrik tidak dipakai. Terus biaya operasional lainnya akan berkurang gitu. Termasuk ada beberapa yang menggunakan mobil operasional gitu atau mobil dinas kan tidak beroperasi. Nah, tentu itu akan ada penghematan. Itu ada angkanya dilakukan simulasi sebenarnya dari Kemenko Perekonomian dan Kemenq. Sekitar 6,2 triliun itu ya datanya, dan in total penghematan belanja kementerian lembaga prioritasi gitu ya. Itu bisa mencapai 120,1 hingga 130,1 triliun sekitar gitu ya. Itu yang tentunya sudah disampaikan juga oleh Pak Menko Perekonomian. Itu basisnya, Mas. Baik, Pak Trubus, Mas Tama, prinsipnya sih memang efisiensi begitu. Tapi kita perlu perhatikan bahwa akan ada efek domino ke depan begitu ya. Seperti kalau memang ASN ini tidak beraktivitas di kantor, tidak ada aktivitas jual beli yang biasa dilakukan UMKM dan lain sebagainya. Kita tahu UMKM penopang perekonomian begitu ya. Kalau memang daya beli itu ditahan gara-gara
WFH akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menurut Anda? Iya, ini memang saya sejak awal mengatakan bahwa pemerintah tetap pada koridor untuk memandang bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas. Ya. Ya, karena apa? Karena kita Astagita menetapkan 8%. Sehingga kebijakan-kebijakan ini lebih bersifat sebenarnya berjangka pendek gitu ya, melihat situasi memang ketidakpastian global lah katakanlah seperti itu yang berdampak kepada negara. Yang kedua, saya melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sebagai konsekuensi logis lah. Karena apa? Karena sesungguhnya cara-cara yang lain tentu bisa, tapi yang jelas memang ini akan berdampak kepada kalau terlalu ketat ya, terlalu direm gitu ya katakanlah, itu nanti pertumbuhan ekonomi bermasalah. Di satu sisi juga sebenarnya berdampak kepada UMKM, karena kan selama ini ketika ASN melakukan mobilitas berarti di situ ada pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Itu sudah ada penelitian sebelumnya, sudah banyak menyatakan seperti itu. Apalagi yang namanya entah itu Nataru, kemudian libur Lebaran, itu jelas sekali kurvan dan daerah-daerah cukup menikmati itu. Artinya mendapatkan PAD yang besar dari adanya proses mobilitas yang tinggi dari ASN itu. Sehingga menurut saya ini yang memang menjadi perhatian kedua adalah mengenai kepatuhan. Apakah ASN akan patuh? Nah, ini yang menjadi problem. Ketika kemudian dia dihadapkan oleh kejenuhan, it's boring kerja di rumahnya kecil katakanlah seperti itu. Kemudian tadi karena ngontrak, karena kondisi ini kan ada persoalan, Mas, di mana selama ini Tapi menurut Anda sejauh ini ASN sudah sangat patuh belum untuk melakukan kebijakan? Ya, karena ini masih dalam konteks apa bahasanya. Kalau kebijakan yang lain menurut Anda? Oh, kebijakan lain ada. Ini tapi untuk konteks yang ini relatif mematuhi karena apa? Karena ya ini masih awal, ya. Gitu ya, awal nanti itu. Tetapi gini, yang menjadi problem itu nanti kita hitung adalah apa? Apakah dengan dia dikendalikan transportasinya, mobilitas transportasi itu, kemudian kan bergeser ke sektor rumah tangga, artinya penggunaan listrik jadi naik dan segala macam itu. Bayar internet jadi mahal lagi. Internetnya. Biasanya numpang wifi di kantor. Nah, kantor atau juga karena anaknya nangis-nangis kemudian terpaksa keluar uang, karena biasa kalau di kantor kan nggak keluar. Nah ini apakah ini akan harus diperhatikan seperti itu? Nah sehingga ini kan yang keraguan-keraguan di para pengamat paling banyak, para pakar itu jangan sampai hanya beralih saja. Artinya efisiensi di transportasi kemudian berdampak ya kan justru ada kenaikan di dalam sektor rumah tangga. Ini yang harus dipahami betul seperti itu. Baik, Pak Batra, ini kalau tidak salah 1:50. Artinya kalau ASN 5,35 juta orang gitu, swasta bisa sekitar berapa puluhan juta begitu ya. Apakah kemudian Komisi 2 akan mendesak pemberlakuan WFH ini kepada swasta? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan break sejenak pemirsa Merah Putih, akan kembali usai jeda. Penerapan WFH gimana Pak? Ya kita sudah dari dulu ke jalan kan. Evaluasinya efektif. Seluruh para kepala OPD, mobilnya ini nanti akan kita simpan di galeri. Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Pak Batra, tadi Mas Tama udah menyebutkan angka perkiraan berapa persen bisa diefisiensikan atas penerapan WFH ini. Nah, menurut Anda apakah pihak swasta ini akan bisa juga mengikuti kebijakan yang diberikan oleh ASN untuk WFH? Ya, saya pikir karena bedanya jauh banget, Pak Batra, perbandingan antara swasta dan juga ASN. Ya, kita harus melihat swastanya bergerak di bidang apa dulu. Kalau yang memang sifatnya misalnya perakitan, tapi kalau misalnya bergerak di teknologi, saya pikir nggak ada masalah tuh, mereka juga bisa-bisa aja. Nah itu yang penting saya katakan tadi di poin kedua saya sampaikan. Kenapa WFH ini juga bisa sangat mempercepat bagaimana digitalisasi kita bisa berjalan dengan baik. Karena dengan itu misalnya contoh ya, kalau keraguan publik misalnya selama ini bisa ASN kita tertib atau teratur begitu misalnya terapkan WFH. Dengan adanya misalnya
penerapan teknologi, ya kan, percepatan digitalisasi. Contoh misalnya Mas Tama nyebut tadi bahwa ternyata kalau mereka misalnya memang slow respon kan bisa dicek tuh melalui teknologi. Kalau misalnya mereka handphonenya sekarang aja lokasi-lokasi kan bisa dilacak semua tuh. Jadi sebenarnya ini sangat lebih banyak ya. Kalau saya melihatnya ya bahwa di sana sini ada kekurangan, tapi saya melihatnya lebih banyak sisi positifnya ketimbang misalnya yang menjadi kekhawatiran publik selama ini. Dan bagi saya mau nggak mau memang kita harus melakukan ini, bukan hanya karena tadi soal penghematan BBM, tapi banyak sekali faktor-faktor yang lain sehingga mengharuskan kita melakukan WFH ini. Dan ini uji coba ya. Kalau ini berhasil, ya kenapa tadi misalnya kita nggak teruskan? Kita udah pernah WFH di zaman pandemi, masih uji coba lagi Pak Batra? Enggak, maksud saya begini, ini kan secara kita harus lihat nih, apakah signifikan penurunan soal konsumsi BBM kita tadi dengan penerapan WFH ini. Kalau misalnya ini berhasil, kenapa enggak kita terapkan ke swasta-swasta yang sifatnya memang tidak harus mengharuskan bekerja di di tempat-tempat mereka. Kalau misalnya mereka swasta-swasta yang hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah, misalnya lebih baik, ya kan nggak jadi masalah juga. Dan jangan lupa ya sekarang ya, hampir saya melihat ya, generasi-generasi sekarang ya, semuanya bekerja itu mereka tidak mesti datang ke kantor, lebih banyak mereka ngopi di kafe, mengerjakan tugas-tugasnya atau mengerjakan tugas-tugas kantor, dan mereka juga berhasil bisa kok. Jadi seharusnya ya, kalau saya melihatnya Prof, seharusnya program direncanakan pemerintah ini bukan tidak berhasil, tapi seharusnya sangat berhasil, karena sebelum ini juga kan sudah pernah kita terapkan pola ini dan berhasil aja tuh, nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa ini adalah solusi-solusi yang diambil oleh pemerintah, walaupun misalnya kita masih menilai ini bahwa ini adalah solusi jangka pendek, tapi kalau memang ini berhasil, bisa ini dilakukan ya secara jangka panjang. Ini tidak jadi masalah, dan ini menurut saya juga efektif ya. Contoh misalnya kalau tadi Prof cerita di kampusnya, kami aja di DPR eskalator itu udah nggak nyala walaupun siang, lampu juga yang nyala. Katanya nyari makan hari Jumat susah, Pujasera tutup. Hanya ruangan-ruangan rapat yang nyala, ruangan-ruangan yang lain akhirnya nggak dinyalain, dan itu menurut saya bagus sekali untuk penghematan, bukan hanya soal penghematan BBM, tetapi penghematan seluruh konsumsi yang kita ruangan ini di lantai berapa? Kalau eskalator mati harus jalan kaki. Kalau lift mati? Iya, kalau yang ke atas kan dia pakai lift. Kalau yang dekat-dekat itu yang pakai eskalator semuanya dimatiin. Jadi, dan menurut saya juga dari sisi kita anggota DPR senang juga, akhirnya jalan kan lebih sehat. Jadi banyak dampaknya sebenarnya, dampak positifnya ketimbang dampak negatifnya. Oke, baik Pak Batra, kita tahan. Kita sudah kehadiran Ketua BPP HIPMI bidang sinergitas dan antara dan BUMN Antoni Leong. Pak Antoni Leong, silakan. Kita tunggu-tunggu, selamat datang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya langsung todong saja begitu ya. Kalau menurut Anda, bagaimana pelaku usaha menghadapi kebijakan pemerintah, terutama dalam sektor ekonomi? Kita tahu bahwa PR-nya adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi, bukan justru malah menurunkan begitu. Apa tanggapan Anda? Ya, makasih Mas Irsal. Artinya tentunya pengusaha ataupun sektor dunia usaha sangat mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, tapi memang beberapa sektor usaha ini seperti logistik, distribusi, kesehatan, medis ini kan tentu harus tetap standby, on, dan ini yang menjadi concern kita. Tentu ketika judul tadi ya WFH ASN ya, bagaimana sekarang concern kita terhadap digitalisasi dari layanan publik. Nah ini yang harus jadi perhatian kita, jangan sampai WFH ini mengganggu juga. Ketika mengganggu sektor itu kan pastinya dunia usaha terhambat, perizinan terhambat. Karena kita melihat beberapa perizinan tentu masih mengedepankan manual. Nah ini yang harus kita lihat juga, jangan sampai ketika ininya digitalisasinya belum maksimal, ini kan biasanya merembet kepada pelayanan publik juga. Nah ini harus kita perhatikan bersama. Baik. Kalau layanan digitalnya sebelum pemberlakuan WFH ini, apakah masih ada catatan yang harus diperbaiki? Ya tentu kan banyak ya, misalkan hari ini One Single Submission, itu OSS ini merupakan terobosan yang sangat baik dari pemerintah dan kami dari dunia usaha sangat mengapresiasi, tapi tentu untuk menuju sempurna ini kan butuh penyesuaian yang cukup banyak. Dan kita mendorong juga bagaimana ke depan OSS ini diperkuat untuk seluruh kementerian. Jangan sampai ada ego
sentris di setiap kementerian, dan ini kan kita lihat contoh di PUPR ataupun kementerian di BPN, ATR BPN kan ini memang connect di OSS, tapi nggak semuanya harus through OSS, harus ke web masing-masing. Nah ini yang harus kita selaraskan ke depan, bagaimana one data, one system, dan ini yang harus kita dorong ke depan juga. Dan ketika ada seperti ini, WFH ini harusnya tidak terlalu banyak gejolak atau tidak terlalu banyak signifikansi. Oke, kalau kita bicara soal efisiensi energi tadi sudah dibahas oleh Mas Tama. Menurut Anda, bagaimana hitung-hitungan pelaku usaha begitu? Jangan sampai ini menimbulkan gangguan baru terkait aktivitas ekonomi di Indonesia. Prinsipnya secara garis besar tentu ini cukup efisien. Dari WFH ini kan mendorong bagaimana efisiensi energi ya. Dan saya rasa ini cukup efektif, hanya saja kami dari dunia usaha melihat ketika WFH ini ya mungkin perlu hari Rabu atau Kamis ya. Jangan sampai kayak long weekend terus, ini kan bahaya juga jadinya. Ini bukan mengefisiensikan energi, orang malah mohon maaf ya pada kerja di Bandung, Puncak dan sebagainya, ini kan akan menghabiskan energi juga kan, menghabiskan which is BBM dan sebagainya. Ini yang kita dorong, bagaimana harus digantung juga, di spare juga, jangan sampai orang WFH malah liburan. Nah ini kan jadi kontraproduktif. Oke, ini masih dilihat 2 bulan ke depan pemberlakuan WFH untuk ASN, tapi tidak menutup kemungkinan kalau swasta juga bisa ikut begitu, karena angkanya cukup besar. Tadi saya sempat mengungkap, sudah mengikuti. Iya, tadi saya mengungkap 5 juta sekian ASN di Indonesia, sementara pihak swasta ini bisa 50 kali lipat, puluhan juta begitu. Bagaimana kemudian pelaku usaha ini menghadapi kalau memang WFH diberlakukan untuk pihak swasta? Tentu kami sangat siap mengikuti aturan pemerintah, dan kalau ini untuk kepentingan negara, kedaulatan energi kita, jangankan 1 hari, 2 hari juga presiden siap. Hanya saja diatur ritmenya. Nah, dan memang nggak semua sektor dunia usaha yang seperti tadi kami sampaikan, ini yang harus jadi concern. Misalkan hari ini retail, distribusi dan sebagainya, nah ini harus tetap on, jangan sampai aturan-aturan ini mengekang juga kepada dunia usaha yang memang di sektor itu. Oke, ada kekhawatiran nggak? Kalau ada, seberapa besar kekhawatiran itu terhadap potensi lambatnya layanan, administrasi, perizinan, kalau memang dikhawatirkan WFH ini mengganggu semua layanan itu? Tentu kalau 1 hari harusnya nggak terlalu signifikan ya sebenarnya, hanya saja memang di sektor-sektor yang mengedepankan perizinan yang daily, real time dan sebagainya itu pasti akan terhambat. Tapi ini momen juga untuk kita bagaimana mendorong sistem digitalisasi dari pemerintahan, dari layanan kita ini memang lebih agile lagi, lebih digitalize lagi, karena ke depan ini kan memang work from anywhere ini menjadi satu tren ya. Work from home, work from anywhere ini menjadi satu tren. Jadi harus kita kedepankan juga, harus kita adaptif juga. Kita melihat hari ini COVID-19 itu kan membuat ataupun mendorong yang harusnya dulu kita ini mungkin kalau nggak ada COVID-19, Zoom meeting itu mungkin another 10 years lagi baru kita bisa mencicipi atau menikmati kemewahan itu. Tapi dengan hadirnya COVID-19 kita mendapatkan kuantum ya, percepatan yang sangat luar biasa. Nah ini kita harus dorong juga bagaimana kehambatan ataupun krisis dari energi ini mendorong juga kita untuk bagaimana melompat ataupun lebih komprehensif lagi di sektor digital ini yang harus kita dorong ke depan. Saya tahan dulu Pak Antoni Leong. Saya mau ke Mas Tama kembali. Alih-alih transformasi budaya kerja nasional begitu ya, mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efektif, efisien, tadi juga Anda sudah sebutkan begitu ya, produktif. Dan apakah pemerintah juga memikirkan regulasi bagi mereka yang tidak bisa menikmati kebijakan WFH, seperti yang tadi Mas Tama sebutkan kan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Regulasi untuk mereka apa agar tidak ada kecemburuan sosial? Kecemburuannya apa? Karena mereka tidak bisa melakukan WFH, kerja karena langsung. Makanya ini harus dirubah paradigmanya. Jadi bukan artinya yang WFH tuh nggak kerja gitu loh. Ini perbedaan yang emang kita sadar dari awal ketika saya daftar kerja untuk pelayanan publik, ya artinya saya akan melayani publik gitu loh.
saya kerja sebagai analis, ya saya sebagai analis bukan yang akan. Jadi menurut saya tentunya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini yang kita lihat adalah WFH ini kerja. Bukan artinya itu dikasih dispensasi atau libur atau apapun namanya itu ya. Nah makanya tadi saya sampaikan. Yang kita lihat adalah yang kita evaluasi kebijakan ini efektif atau tidak dari dua hal tadi. Satu, apakah adanya penurunan konsumsi BBM. Kedua, apakah produktivitas turun atau naik atau sama gitu ya. Kan diharapkan naik atau sama gitu, jangan sampai turun. Itu yang tentunya akan dilihat. Nah, kalau saya berpandangan kembali bahwa saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bapak-bapak di sini bahwa sekarang itu di dunia sekarang work from home atau work from anywhere tuh sudah sangat umum sekali. Ya. Bahkan ada teman saya yang dia dari Indonesia, Bang, Prof. Dia kerjanya itu sebenarnya perusahaan yang ada di Eropa, Pak. Jadi itu sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau saya melihat tentunya tadi evaluasi ini akan terus dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan juga ini kita memonitor baik itu konsumsi BBM, memonitor juga stok BBM kita. Terus juga kita lihat sekarang harga BBM kan juga yang tadinya fluktuatif sekali. Bapak-bapak sekalian, yang tadinya waktu Amerika Serikat mengatakan akan perang gitu ya, Iran merespon juga seperti itu, harga naik sampai 116, tertingginya saat itu 117, lalu ketika dikatakan akan ada damai dan lain turun ke 80. Sekarang udah ada perang atau mulai mau damai, itu udah mulai smooth. Jadi harganya udah di 90 sekian. Kalau nggak salah tadi saya hampir cek $97 per barel untuk brand ya. Harga minyak brand. Jadi kalau saya lihat ini juga tentunya ya kita melihat juga dampak-dampak ke depan seperti apa, monitor juga dampak-dampak ke depan. Dan namanya kebijakan pasti ada trade off gitu ya. Trade off, kita lihat ada cost-nya seperti apa, benefit-nya seperti apa. Lalu lihat mana yang paling net benefit-nya paling tinggi atau net cost-nya paling rendah. Itu yang tentunya tadi saya pahami lah, pasti ada trade off ya Pak. Kebijakan ya, Prof. Turbus pasti lebih memahami. Dan ketika tadi saya memahami juga ketika ini adanya penurunan mobilitas, pasti juga ada penurunan beberapa usaha-usaha. Namun kita lihat juga, kalau saya melihatnya Prof, terkadang ada rekan-rekan saya yang dia butuh perjalanan ke kantor 30 km, 40 km. Ketika dia WFH, dia kan nggak beli bensin atau nggak beli solar gitu ya ketika dia naik mobil pribadi. Dia mengalihkan uangnya untuk belanja online gitu ya, untuk makan online atau hiburan-hiburan lainnya mungkin yang hanya di sekitar daerahnya. Atau kafe menurut saya selama kafenya tidak jauh gitu ya Pak ya, dekat gitu ya atau berapa itu mungkin masih kita lihat juga efektif dan bisa menurunkan konsumsi BBM. Mungkin itu. Kalau bicara soal indikator keberhasilan bisa kita lihat dari apa? Paling tidak sebelum 2 bulan kita bisa lihat indikator keberhasilan itu WFH dari mana? Ya, tadi yang saya sampaikan Mas Irsal. Satu, konsumsi BBM turun apa enggak? Oke. Kalau misalkan kita lihat sekarang efektif baru 1 minggu. Saat preskon pemerintah saat itu Pak Menko Perekonomian, ada Pak Menteri SDM, ada Pak Seskap dan lain-lain saat itu menyampaikan saat itu di minggu yang sama itu sedang kita menyambut hari kenaikan Isa Al-Masih, ada libur saat itu. Lalu minggu depannya itu baru ada WFH, artinya baru minggu kemarin. Nah itu kan dilakukan evaluasi. Kita melihat juga sebenarnya seperti apa dampaknya penurunan konsumsi nggak sih BBM dari yang sebelumnya sampai yang sekarang seperti apa. Tentunya terlalu dini kalau kita lihatnya sekarang harus ada tadi yang saya sampaikan Mas, pasti ada variabel-variabel yang jadinya bias kalau kita melihatnya dalam waktu jangka pendek sekali. Kita harus lihat tren ya. Kan tren nggak mungkin cuma sehari itu ada tren gitu ya. Harus ada beberapa saat kita lihat trennya. Itu pertama, konsumsi BBM. Yang kedua, tentunya tadi produktivitas. Ada nggak sih yang ternyata malah nggak kerja atau ternyata produktivitasnya turun dari laporannya atau kajian-kajiannya atau laporan-laporannya ternyata tidak dibuat. Atau misalkan ternyata pas dihubungin ternyata hilang. Nah itu kan tentunya juga akan dilihat. Terus juga misalkan ternyata kan dari absen kita bisa rekap.
kok absennya ternyata nggak dari rumahnya atau segala macam itu kan juga bisa dilihat. Tentunya beberapa hal itu salah satu yang menjadi acuan. Tentunya ada beberapa hal lagi yang menjadi basis untuk melakukan evaluasi. Seperti itu. Mas. Baik, terima kasih Mas Tama. Pak Turbus, ketika seorang ASN tidak hadir fisik ke kantor itu sebagai nilai kedisiplinan dan bekerja di rumah juga tidak menjamin produktivitasnya, nilainya bagaimana kemudian nanti indikator penilaiannya untuk menjaga tetap produktif begitu? Ya, kenilainya pada ini Mas, kepatuhan jadinya. Apakah dia mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya? Karena persoalan kan sekarang tanggung jawab siapa sebenarnya itu semua. ASN ini kan istilahnya bawahan. Kalau di daerah malah eselon 1, eselon 2 itu yang berkuasa. Kalau eselon 1, eselon 2 di kantor, nggak mungkin anak buahnya di luar, mesti pada ngikut ke kantor. Nah ini kan juga hal-hal yang harus dipahami. Karena itulah ketika kemudian itu mereka mematuhi ketentuan dalam ini juknis ya, petunjuk teknis dan juklak, petunjuk pelaksanaan sesuai koridor itu pasti berjalan Mbak. Itu kepatuhan, artinya itu yang pertama. Yang kedua, memang ada persoalan di ini. Mindset ya, ini kan soal culture ya, jadi budaya kerja yang memang tidak dibangun oleh pemerintah konteksnya, karena selama ini sebenarnya kita menggunakan digital itu sudah lama. Pemerintahan lalu sudah memperkenalkan namanya SPBI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tetapi kan waktu itu belum terimplementasi dengan baik. Kondisi ini kemudian mendorong ya kan ada percepatan di dalam konteks bagaimana memahami cara kerja digital. Akan tetapi saya katakan tadi bahwa persoalannya di daerah itu tak mudah. Kenapa daerah tak mudah? Khususnya untuk daerah yang kategori kabupaten itu, wilayah 3T. Nah, ini karena apa? Karena mereka ini SDM-nya memang jujur saja memang ada yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, ini perlu didorong mereka untuk istilahnya sekolah lagi, menambah skill kemauan lagi terkait dengan digital. Yang kedua sisi masyarakatnya sendiri. Tadi sudah disinggung kalau OSS itu tidak dikenal di masyarakat itu karena mereka maunya manual. Kalau manual, misalnya orang mengurus sertifikat tanah, kan nggak mungkin pakai web begini-begini, nggak bisa. Dia maunya langsung. Dan inilah yang kemudian harus kantor pertanahan harus merespon dia secara langsung. Ini kan hal-hal yang harus dibenahi, karena itu saya melihat upaya yang disampaikan oleh pemerintah hari ini setidaknya, sampai hari ini saya melihat bahwa pemerintah berupaya untuk memetakan mana-mana yang kategori bisa di WFK-kan secara rinci dan mana-mana yang belum bisa. Tetapi nanti arahnya kan semuanya ke sana. Karena apa, baik itu kategori pelayanan teknis maupun yang non teknis, tetap konteksnya apa, bahwa ini cara kerja baru, ini budaya kerja baru, ini paradigma baru yang harus diterapkan. Di swasta sudah banyak sudah menerapkan. Saya berdiskusi panjang dengan namanya Deloitte. Kita punya kerjasama, kebetulan saya Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ya. Ya kita sudah kaji dari beberapa perusahaan-perusahaan itu mengatakan sudah berjalan selama ini sangat bagus dan mereka sangat efektif. Tadi saya singgung juga kampus saya tadi, di kampus juga ternyata ada perubahan juga. Artinya apa? Ini kan sesuatu budaya kerja baru yang harus ditanamkan, diedukasi kepada seluruh, sebenarnya bukan ASN, kepada termasuk sektor private. Hanya persoalannya ini Mas, persoalan di Indonesia ini adalah sektor pengawasan satu, kemudian ada persoalan di mana kemudian ini law enforcement. Nah, ketika ada pelanggaran apa yang dilakukan? Di Jakarta kan Pak Gubernur sudah mengatakan kalau ada ASN saya yang bekerja di kafe ya akan kena sanksi. Persoalannya bagaimana mengawasi bahwa mereka nggak kerja di kafe? Kalau mereka posisinya ngontrak, posisinya mereka kos, di rumah nggak memenuhi, akhirnya mau nggak mau kalau di kafe kan lampu numpang, ya kan, wifi gratis, hal-hal lain juga air bisa Siapa kan yang ngawasin ya Pak? Jangan masyarakat jadi cepu begitu ya, tahanan negara aja bisa masyarakat dapat begitu ya, iya. Berkeliaran di mana-mana. Lah bagaimana dengan jutaan ASN gitu? Jangan bikin kerja netizen nambah begitu ya pengawasannya. Nah ini pengawasannya gimana Pak Bahtera? Kemudian juga penegakan disiplinnya seperti apa? Terus ada perlu peningkatan punishment nggak bagi mereka yang melanggar kebijakan ini begitu? Ya, memang yang harus dilakukan adalah peningkatan atau pengetatan pengawasan, dan kalau di daerah itu kan ada inspektorat. Itu sebenarnya bisa diberlakukan, tapi memang lagi-lagi problem besar kita jangankan WFH, normal saja kita masih menyaksikan misalnya begitu dinas-dinas sidak
yang kalau jumlah satu OPD itu ada 30, 40, tapi semua absen yang hadir secara fisik kadang-kadang hanya 10 sampai 15. Sisanya kemana? Memang ini yang harus dilakukan adalah peningkatan pengawasannya. Agar apa? Mereka yang diberi kelonggaran untuk WFH benar-benar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi memang juga harus digarisbawahi bahwa jangan sampai nanti ada pikiran yang tidak diberlakukan WFH, terutama faktor-faktor yang sifatnya pelayanan itu mereka malah menganggap bahwa loh kok mereka dapat bonus, kita nggak dapat bonus. Nah inilah dari sisi regulasi memang harus betul-betul diatur dengan baik sehingga yang WFH juga tidak merasa bahwa ini adalah bonus kami, sehingga waktu yang diberlakukan itu apakah sifatnya yang hari Jumat atau hari lain, mereka menganggapnya bahwa ini bonus untuk liburan. Nah, jangan sampai ada yang berpikiran ke sana. Tapi yang paling penting adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membangun komitmen bersama bahwa kita ini hidup berbangsa dan bernegara, kita sudah bersiap mengabdikan diri kita terhadap masyarakat, terutama yang sifatnya pelayanan publik. Harus kita punya komitmen yang kuat bahwa kita harus siap melaksanakan tugas-tugas dari negara dan tanpa harus misalnya yang bermalas-malasan tadi atau berbolosan-bolosan tadi, karena jangan lupa ya kita digaji oleh negara dan kita menyaksikan banyak sekali orang yang mau jadi ASN tapi tidak punya kesempatan yang sama. Justru nanti yang jadi ASN ini diberi kesempatan yang sama, diberi fasilitas oleh negara, digaji oleh negara, malah tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Tentu kedepannya itu yang harus diperketat saya pikir. Kalau menurut Anda sudah waktunya punishment ataupun hukuman ASN yang tidak patuh diperberat menurut Anda? Kalau saya sih mesti dibuat regulasi ya, karena kenapa ya? Contoh, kami di Komisi 2 seringkali mendapatkan aspirasi dan hampir setiap saya bangun tidur, paling banyak laporannya itu soal ASN, terutama P3K kita. P3K. Banyak sekali orang yang pengen jadi PNS, tapi justru yang PNS-nya berleha-leha. Banyak sekali yang bukan hanya P3 yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Mereka siap mengabdikan dirinya, tetapi di sisi lain ada yang diberi kesempatan. Begitu misalnya ditempatkan di daerah terpencil, mereka protes. Nah inilah maksud saya harus komitmen berbangsa dan bernegara kita yang harus. Emang sejak P3K ada ASN leha-leha, Pak Batra, menurut pengamatan Anda? Saya ini sering berkunjung ke daerah ya, sering menyaksikan bahwa di satu OPD misalnya ada jumlahnya 40 orang bahkan lebih, tapi yang masuk kantor hanya 15 sampai 20 orang. Nah, ini ke depan budaya ini harus mulai dibangun, budaya disiplin, dan yang paling penting adalah pengawasan tadi, bahwa kita ini lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kalau kita udah siap mengabdikan diri kita terhadap bangsa dan negara, mau nggak mau konsekuensinya harus kita penuhi. Baik, terima kasih. Kita tahan dulu Bapak-Bapak karena kita harus jeda sesaat, pemirsa. Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Penerapan WFH gimana Pak? Ya kita sudah dari dulu di jalan kan. Evaluasinya efektif. Seluruh para kepala OPD, mobilnya ini nanti akan kita simpan di galeri. Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Di akhir perjumpaan, kita mungkin closing statement saja. Apa yang kemudian menjadi harapan dan apa catatan-catatan dari masing-masing pihak? Mungkin ke Pak Antoni Leong terlebih dahulu, tugas pelaku usaha dalam menjaga produktivitas ekonomi ke depan meskipun penerapan WFH ini diberlakukan. Ya, tentu kami dari dunia usaha sangat menyambut baik apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, dan kita siap menyesuaikan. Tentunya perlu dengan hadirnya kebijakan WFH ini harus mendorong bagaimana sistem digitalisasi dari perizinan layanan publik terkait yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat lebih banyak, ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai WFH ini makin menghambat, dan tentunya kami dari sektor dunia usaha akan mengikuti kebijakan dari pemerintah. Dan memang tadi kata Bang Batra itu terkait apa yang menjadi concern ya dari pemerintah, misalnya ASN. Nah, ini memang harus punya kesadaran, tanggung jawab, konsistensi, persisten dan sebagainya. Ini harus ditanamkan di diri kita. Memang kita melihat dinamika seperti ini yang harus
menjadi pembelajaran kita. Jangan sampai kebijakan yang sudah sangat baik tapi di bawah tidak diimplementasikan secara menyeluruh ini indikatornya juga akan tidak maksimal, dan tentunya kami support terus menjadi kebijakan bersama, dan kita akan dimulai dari kita lah efisiensi dari energi ini, dimulai dari diri kita. Baik, mungkin sedikit komparasi kalau WFH di Indonesia kan kebijakannya selalu dihadapkan dengan krisis pandemi dan juga krisis energi dampak perang. Kalau bisa dikomparasi ketika WFH tahun pandemi dengan sekarang, apa yang menjadi catatan kritis pelaku usaha terhadap pemerintah? Memang perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau COVID-19 ini kan kita benar-benar ada kekhawatiran. Ada rasa cemas, panik dan sebagainya. Kalau sekarang ini ya mungkin orang menjalankan WFH ini ya suka-suka aja sih. Iya boleh, enggak boleh juga kan. Karena kan nggak ada yang ditakuti mungkin dari sisi kesehatan. Nah ini yang harus menjadi kesadaran kita juga. Ketika ada kebijakan ini ya memang harus kita standby di rumah. Seperti tadi kan absen itu kan bisa kelihatan sebenarnya secara geotagging dan sebagai lokasi kita itu kan bisa ketahuan ya apakah ini benar-benar di rumah atau lagi di kafe dan sebagainya. Nah ini yang mungkin kita dorong juga ke depan. Perbedaan pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil terhadap kebijakan ini, kan pelaku kecil kemarin kedelai juga sudah terdampak dari Amerika naik, terus kemudian mereka bingung untuk menaikkan harga tempe padahal harga yang tidak seberapa, terus daya beli masyarakat turun, padahal naiknya cuma berapa ratus rupiah begitu. Ya ini memang harus menjadi perhatian kita, nggak bisa semua produk ataupun layanan ini kita samaratakan ya, tentu perlu ada konsensus juga ke depan dan kita ikuti aturan pemerintah, kita berdoa ini cepat berlalu, badai ini cepat berlalu agar kita bisa memaksimalkan dunia usaha, dunia ekonomi lebih baik lagi. Oke, baik. Harapannya masyarakat tidak selalu terdampak dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan ketahanan energi kita dampak perang begitu. Kemudian apa yang pemerintah akan lakukan kebijakan lagi, ataukah merujuk pada negara-negara yang sudah memperlakukan kebijakan pembatasan BBM dan lain sebagainya? Kita tahu ya Filipina, terus daerah Asia lain begitu. Pada dasarnya ini kebijakan 101 ya. Kebijakan itu tujuannya pasti satu. Caranya, jadi kebijakan itu bisa banyak, jangan kebalik-balik. Satu kebijakan multi tujuan itu pasti akan salah kaprah. Itu yang harus dipahami. Nah, yang saat ini dilakukan adalah work from home bertujuan untuk satu penghematan BBM kita, dan diikuti juga yang tujuan apa penghematan BBM, tentunya kita juga harus menjaga anggaran belanja kita, yang kita memahami bahwa setiap kenaikan $1 harga minyak gitu ya per barel itu akan berpengaruh terhadap kenaikan belanja negara kita 10,3 triliun ataupun defisit kita yang melebar ke 6,8 triliun. Nah itu yang harus dijaga. Makanya ada beberapa nggak selain WFH, Mas, ada tadi WFH untuk himbauan WFH untuk swasta, ada ke B50 kita, terus juga ada efisiensi atau realokasi anggaran, penghematan anggaran juga yang dilakukan beberapa tahap yang 120,1 sampai 130,1 triliun. Nah, itu tentu beberapa hal yang tujuan adalah untuk melakukan kita agar menjaga BBM kita, harga BBM kita, anggaran belanja kita. Kenapa kita memilih nggak menaikkan harga? Karena ada cost-nya, Mas. Cost-nya apa harga BBM naik? Cost-nya adalah inflasi. Tentu itu juga berdampak buruk bagi masyarakat. Nah, tentunya kebijakan yang diambil pemerintah adalah agar masyarakat itu mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil lainnya. Jadi poinnya itu, tentunya kebijakan yang di tengah ketidakpastian saat ini, kebijakan yang adaptif, yang selalu dilakukan evaluasi itu diperlukan. Nah itu yang lagi kita lakukan saat ini gitu ya. Itu yang menjadi catatan penting dan tentunya masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, ada kebijakan nggak? Mungkin kebijakan PJJ gitu seperti pandemi saat itu bagi PJJ apa ya?
pembelajaran jarak jauh untuk kuliah online. siswa begitu. Ya itu sebenarnya sempat ada pertimbangan. Namun ternyata saat COVID kemarin kita melihat ada evaluasi, ada learning loss. Jadi anak-anak yang katakanlah dia SD kelas 6 ternyata pas dievaluasi kemampuannya baru kelas 4, kelas 3. Nah itu yang kita tidak mau. Makanya sektor-sektor tertentu tadi saya sampaikan Mas, ini pertimbangannya panjang, bukan sehari mimpi terus akhirnya buat kebijakan, nggak seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang dikecualikan. Tentunya juga kita memahami ada pabrik, Bang, contoh, dia 24 jam full beroperasi, kalau nggak beroperasi mesinnya mati atau kosnya lebih tinggi, tentunya itu tidak perlu WFH. Nah itu yang beberapa contoh yang tentunya itu ada pertimbangan dalam melakukan kebijakan. Jadi kalau saya melihat seperti itu, Mas, tentunya juga tadi saya sepakat dengan Bang Leong. Contohnya lagi, kita juga di KSP saat ini juga melakukan pemetaan. Harga minyak naik itu sebenarnya nggak semuanya jadi berdampak buruk. Ada juga yang berdampak baik. Ada beberapa sektor komoditas, katakanlah CPO, batu bara. Year to date 30% harganya udah naik. Tentunya beberapa perusahaan-perusahaan yang berbasis komoditas ini tentunya mendapatkan keuntungan, dapat istilahnya windfall dari adanya kenaikan harga ini. Tapi ada juga sektor-sektor yang terkena dampak buruk atau kita sebut ya losernya gitu ya. Itu ada beberapa kayak industri makanan minuman dan yang lain tuh kemungkinan pasti akan terkena dampak buruk. Kedelai tadi disampaikan itu ada imported inflation gitu ya. Jadi harga dari luar udah naik, karena kita impor harganya juga naik. Nah itu tentunya kita pertimbangkan juga dan itu juga dilakukan pembahasan ketika pemerintah melakukan kebijakan, tentunya juga melihat sektor-sektor tadi dampaknya seperti apa. Jadi nggak at all cost, kebijakan tuh nggak at all cost, tentunya akan memperhatikan itu juga. Oke, Mas. kita tunggu evaluasinya ya Mas Tama ya terkait dengan pemberlakuan ini. Pak Turbus, apa yang bisa disampaikan? Iya, kalau menurut saya sih gini, ya Pak. Ini kan baru 2 bulan. Jadi 2 bulan ini baru sepekan lagi. Kalau menurut saya baru sepekan, bukan 2 pekan. Sepekan. Nah ini 2 bulan ini pemerintah segera menyusun ini pertek Mas, peraturan teknis. Oke. Karena apa? Karena saya melihat daerah itu banyak yang bingung menerapkannya. Karena kan sekali lagi bahwa dari itu ada persoalan persatu ya, soal infrastruktur itu jelas. Kemudian yang kedua soal SDM-nya. Karena jumlahnya terbatas, apalagi kemudian ada kebijakan aturan baru maksimal hanya 30% APBD digunakan untuk gaji pegawai. Artinya 70% harus untuk pembangunan kan. Nah ini kan penyesuaian dia masih ini berjalan sekarang. Kemudian ada sisi yang disebut dengan anggaran. Anggarannya juga memikirkan bagaimana daerah ini kan dengan adanya WFH ini agar tidak kemudian istilahnya itu ya berdampak kepada hal-hal yang lain. Artinya segala sesuatunya tetap sesuai target-target itu yang menurut saya penting. Nah yang penting juga di daerah itulah bagaimana kemudian semua yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu ini adalah harus seiring sejalan. Nah karena itu pemerintah pusat nanti harus membuat satu roadmap ya, jangka untuk katakanlah skenario planning, kalau itu jangka pendek seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjang seperti apa, sehingga nanti sektor-sektor ini bisa di breakdown. Jadi breakdown aja apa-apa saja sehingga masyarakat mematuhi itu semua. Ini yang penting. Yang pokok banget menurut saya adalah karena ini mengubah cara kerja baru. Ya, cara kerja baru yang sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, maka semua aktivitas itu harus diarahkan kepada digital. Jadi itu yang penting karena selama ini pemahaman digital itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus ini. Nah, kemudian ada belakangan misalnya ada sesuatu yang direkayasa, kan banyak di Jakarta rame aplikasi Jaki misalnya kan sempat jadi persoalan. Nah, menurut saya ini hal-hal yang harus dibenahi. Nah, ada penting lagi adalah bagaimana kemudian pemerintah ini membuat karena kebijakan itu harus berkelanjutan. Nah, kelanjutannya setelah 2 bulan itu apa? Itu sekarang sudah harus diedukasi. Misalnya kalau perlu adalah di tingkat ini pom bensin itu dipasang spanduk. Besar sekali spanduk isinya apa, membeli BBM begini. Nah, pemerintah sampai menerapkan kaitannya dengan ini MI Pertamina itu. Jadi diterapkan. Nah, sekarang dibuat aja aturan misalnya untuk motor roda 2. Sudahlah yang CC-nya di bawah 200 boleh beli yang subsidi. Yang di atas 200
baru harus yang non subsidi. Kan seperti kalau mobil ini cc-nya 1.500 ke bawah baru boleh, yang di atas 1.500 ini yang pakai fosil, katakannya BBM. Tapi kalau yang listrik ya bebas-bebas saja kan itu. Ini kan harus ada penjelasan dari masyarakat. Yang lainnya menurut saya penting adalah bagaimana kemudian edukasi ini buatkanlah ini bisa melalui Komdigi sebenarnya ya, itu melalui media sosial. Jadi kayak dibuat pengumuman informasi. Hari ini misalnya nilai tukar dolar berapa. Hari ini kemudian satu barel itu berapa US dollar. Kan tadi kan patokan pemerintah kalau masih di bawah 100 ya, masih aman. Masih aman, artinya sampai 2026. Apalagi sekarang lebih aman lagi, berpendapat setelah Pak Presiden ketemu Putin ada jaminan soal ini kan energi, bantuan energi termasuk Prancis toh. Jadi kita agak bahasa Jawanya ayem gitu ya, tenang karena ini. Tapi tentu ini sebuah kebijakan yang sifatnya adalah untuk jangka panjang. Nah, karena itu masyarakat sekaligus diedukasi seperti itu. Itu intinya itu, Mas. Karena yang lainnya nanti akan mengikuti, tentu ada kebijakan-kebijakan lain yang perlu juga dilakukan. Ini kaitannya WFH menurut saya lebih kepada bagaimana kemudian agar WFH itu dipatuhi aja dulu sementara. Referensi dari Pak Turbus mungkin bisa dicatat dan dipertimbangkan nanti di pemerintah begitu ya. Baik, Pak Batra, kita biarkan WFH ini berjalan terlebih dahulu, kita lihat nanti evaluasi 2 bulan ke depan. Tapi apakah ada potensi efisiensi lain di sektor ASN ini? Kita tahu belanja pegawai ASN cukup besar begitu, apakah dari situ kita bisa efisiensikan? Menurut Anda seperti apa? Saya melihatnya begini ya, walaupun ini kebijakan yang sifatnya insidentil, tetapi ini tidak boleh juga dianggap bahwa wah ini kan karena sementara aja. Bagaimana kalau perangnya tidak berhenti? Maka dari itu pemerintah harus memikirkan alternatif-alternatif lain dalam rangka menunjang efisiensi ini, terutama di penghematan BBM. Dan saya pikir Pak Presiden Prabowo komitmen untuk itu, bahkan beliau terus berkeliling mencari sumber-sumber lain supaya cadangan minyak kita terus terpenuhi agar kondisi masyarakat kita juga di dalam negeri terus terkendali, dan kami dari DPR terus mensupport pemerintah dari segi itu. Nah, di sisi lain juga memang yang dibutuhkan adalah kekompakan. Bukan hanya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tetapi antara kementerian lembaga juga harus kompak. Misalnya apa? Dengan adanya penerapan WFH ini mengharuskan orang bekerja melalui digitalisasi. Nah, maka dari itu perlu dipikirkan kementerian lembaga lain yang menyokong di sana harus memikirkan, terutama daerah-daerah misalnya yang kita tahu sendiri bahwa teknologi yang susah terjangkau ke sana. Jadi itu penting untuk dilakukan supaya apa juga tadi bahwa benar ini adalah fungsi utamanya penghematan BBM, tetapi di sisi lain, sisi positifnya kita bisa melakukan percepatan digitalisasi di berbagai sektor, terutama tadi untuk menunjang bukan hanya di pemerintah, tapi faktor swasta juga bisa kita tunjang di sana. Nah, itu saya pikir harus dipikirkan ke depan dan alternatif-alternatif lain, dan kami terus melihat bahwa kekompakan itu penting agar apa, kalau yang dibangun adalah soal bahwa kenapa kita harus, itu penting tadi soal literasi, kenapa kita harus menghemat BBM, itu dalam rangka bahwa kita harus meng-save masyarakat kita dari berbagai macam bahaya, dan kalau itu yang didorong ke sana, saya pikir masyarakat akan muncul nasionalismenya, maka dari itu masyarakat juga pasti akan muncul bahwa saya nggak boleh bolos-bolos nih di WFH ini. Saya harus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Agar apa? Bangsa kita bisa melewati situasi sulit yang sedang terjadi akibat misalnya peristiwa global ataupun misalnya geopolitik yang tidak menentu sampai hari ini. Saya pikir itu yang harus kita bangun. Kalau tadi Mas Tama bilang berapapun hari kerja WFH-nya, yang penting kan outputnya begitu ya tadi Mas Tama bilang. Tapi kalau menurut DPR kita bisa kayak Jepang nggak? Kalau seminggu cuma 4 hari kerja gitu. Tapi dijamin produktivitasnya dan masyarakatnya patuh. Menurut Anda Indonesia akan bisa seperti itu atau tidak? Secara singkat saja. Kalau itu dilakukan tadi, kita harus membangun nasionalisme bahwa ini dalam rangka untuk mengamankan negara kita dari ancaman-ancaman lain. Pasti masyarakat timbul, atau ASN kita timbul nasionalismenya, maka mereka apapun tantangannya bisa kita hadapi. Dan yang paling penting jangan lupa, ya infrastruktur itu harus dipersiapkan, dan ini baik untuk semua, baik apakah itu pemerintah pusat, begitupun dengan pemerintah daerah, dalam rangka tadi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelayanan publik ke depan makin baik, dan tidak mesti misalnya harus melakukan pelayanan itu harus bertatap muka yang seharusnya bisa dilakukan, terjadi percepatan semacam misalnya tadi teman-teman menceritakan bahwa
memang harus ada situasi-situasi, boleh jadi begini, perang ini juga kita harus ambil si hikmahnya. Bisa jadi dengan peristiwa perang ini itu juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara kita dengan cara misalnya kita terus mencari alternatif-alternatif lain, terus kekompakan, terus kita jaga. Insya Allah di bawah komando Presiden Prabowo, semua tantangan-tantangan ini bisa terlewati dengan baik dan masyarakat nggak perlu khawatir karena pemerintah terus menyampaikan bahwa stok BBM kita sampai hari ini masih aman, jadi nggak perlu terlalu khawatir berlebihan. Yang paling penting adalah kekompakan kita harus kita jaga untuk melewati fase-fase atau masa-masa yang sulit ini. Mungkin Baik. itu yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Batar atas kesempatannya, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Mas Tama dan juga Pak Leong, terima kasih atas kehadirannya di Merah Putih. Kita dukung apapun kebijakan pemerintah asalkan masyarakat tidak terbebani begitu ya. Demikian Merah Putih, saya Muhammad Isal pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.